ada di Jawa Barat dari dulu hobinya naik gunung, puasa, hening, tirakat. Sampai istrinya pergi karena nggak tahan. Orang kok ditinggal pergi terus. Itu akhirnya jadi gubernur Jawa Barat. Itu puasa. Makanya puasa ini bukan barang baru. Itu dibuktikan dengan Kang Deddy. Kang Deddy ya dengan segala resikonya makanya. Sampai sekarang masih jomblo juga perempuan takut. Enak emang gayanya nikah sama gubernur gitu. Coba nanti malam-malam yang dingin. Di malam yang dingin dan gelap sepi. Ditinggal tapa, ya pusing. Perempuan cuman molet gitu. Ada ya Allah Pak Gubernur. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Yang kita banggakan dan kita cintai Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Kiai Deddy Mulyadi, KDM itu kan Kiai Deddy Mulyadi, ya, dan seluruh yang hadir yang tadi sudah disebut sama Pak Gubernur yang saya hormati, alhamdulillah ini puasa sudah hari ke berapa ya? Puasa hari ke-7. Jadi Allah memerintahkan kita untuk berpuasa. Kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum alhamdulillah. Jadi kutiba alaikumusyamu. Aku wajibkan kalian untuk siam. Ingat ya, bahasa yang dipakai Allah adalah bahasa siam. Bahasa siam. Jadi Allah itu perintahnya siam. Tapi kenapa orang Indonesia memaknai siam diganti dengan istilah puasa? Ya, itu sama dengan aku wajibkan kalian untuk sholat. Orang sini menyebut sholat diganti dengan bahasa sembahyang. Ini diingat-ingat. Jadi sholat orang sini menyebut sembahyang. Siam orang sini menyebut puasa. Itu artinya apa? Bahwa sholat menyembah yang kuasa. Orang sini sebelum diperintah sholat sudah terbiasa sembahyang. Jadi orang sini bukan orang jahiliyah. Orang sini sudah menyembah Sang Hyang. Makanya ketika Islam datang bahwa istilah sholat sama dengan sembahyang. Begitu juga siam. Siam itu perintah bahasa Al-Quran. Kenapa di sini disebut puasa? Karena perintah siam itu biasa dilakukan oleh orang sini, yang orang sini menyebutnya upawasa. Jadi orang sini sebelum diperintah siam oleh Allah sudah terbiasa melakukan namanya upawasa.
Apa upawasa itu? Upawasa adalah jalan menuju yang kuasa dengan tidak makan, tidak minum, tidak menyentuh perempuan sampai menuju jalan kepada yang kuasa. Jadi siam itu kalau orang sini dulu melakukan hal yang sama, nggak makan, nggak minum, dan nggak ganggu istrinya, itu mereka menyebut upawasa. Makanya orang sini ketika diperintah siam menyebut dengan istilah yang sama puasa. Makanya puasa ini bukan sesuatu yang baru bagi masyarakat Nusantara. Ya, bagi orang Indonesia bukan barang baru yang namanya puasa itu. Makanya orang sini apapun keinginannya itu kalau dulu puasa, pengen kuat, puasa orang dulu. Bahkan orang dulu kalau ditolak cintanya puasa. Sampai dulu orang cari nomor puasa. Karena tahu bahwa yang namanya puasa ini adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh manusia ketika dia mencoba menginginkan sesuatu yang sulit dijangkau oleh dirinya. Makanya di sini dikenal dengan istilah ada puasa macam-macam. Ada puasa makan daun tok. Itu namanya puasa apa kalau di sini? Kalau di Jawa namanya ngerowot. Ada puasa menghilangkan cahaya tanpa ketemu matahari, namanya pati geni. Atau puasa di mana orang cuman makan nasi putih tok, mutih. Ada puasa yang hidup di atas pohon, namanya ngalong. Ada puasa yang cuman jalan tok, namanya lelaku. Nah, jadi orang Nusantara ini yang namanya tirakat, tidak makan, tidak minum, tidak menyentuh perempuan, itu bukan hal baru. Tapi istilahnya adalah upawasa. Makanya ketika Islam memerintahkan hal yang sama, mungkin mirip, maka orang sini menyebut puasa. Dan puasa ini adalah ibadah yang paling populer. Kalau sholat hanya orang Islam yang tahu. Haji hanya orang Islam yang tahu. Tapi kalau puasa ini hampir semua agama punya pelajaran puasa. Orang Hindu puasa. Kalau sampean lihat orang Hindu, kalau puasa itu lebih berat lagi. Ada puasa tidak kena matahari, tidak bekerja, tidak kena cahaya. Di Bali kita mengenalnya nyepi. Orang Nasrani juga puasa. Kalau hari sebelum Jumat Agung mereka puasa. Orang Buddha juga puasa. Bahkan puasanya orang Buddha lama. Ada yang 10 tahun, ada yang 30 tahun untuk mendapatkan pencerahan Sang Buddha. Orang Yahudi kalau Yom Kippur puasa. Makanya puasa itu sesungguhnya ibadah yang paling populer. Di Jawa Barat yang terkenal ahli puasa misalnya Prabu Siliwangi, Sri Baduga Maharaja. Ini ahli puasa semua. Itu dulu orang-orang hebat itu ahli puasa. Makanya di Jogja ada cerita orang biasa, tapi pengen punya anak hebat, mampu menjadi penguasa. Itu puasa 20 tahun.
namanya Ki Gede Pemanahan. Itu puasa 20 tahun di atas bukit. Punya anak namanya Sutowijoyo mendirikan kerajaan Mataram. Belum lama ada perempuan namanya Sukirah. Karena orang biasa, dia pengen punya anak hebat, puasa selama hamil. Selama hamil puasa, punya anak. Dikasih nama Soeharto. Jadi presiden selama 32 tahun. Di Jawa Barat ada orang yang hobinya naik gunung, puasa. Iya kan, puasa, tirakat, sampai ditinggal istrinya. Ada. Loh, ada di Jawa Barat, dari dulu hobinya naik gunung, puasa, hening, tirakat. Sampai istrinya pergi karena nggak tahan. Orang kok ditinggal pergi terus. Itu akhirnya jadi gubernur Jawa Barat. Itu hobi puasa, Kang Dedi itu. Hobi puasa, tirakat. Jadi Jawa Barat ini dipimpin oleh orang yang hatinya bening, mentirakati sampean. Sehingga anak kecil pun, Kang Dedi. Sampai ada yang minta tanda tangan kebalik tadi. Itu apa? Energi yang diciptakan dari puasa. Itu Kang Dedi. Jadi jangan salah. Makanya dulu zaman SD SB. Orang kalau cari nomor biar nomornya tembus. Itu puasa. Bener kan? Gak tahu kalau sekarang mungkin ngeslot puasa. Jadi puasa ini hampir dulu semuanya dilakukan oleh orang-orang hebat. Makanya sampai dokter aja tahu. Orang kalau mau dioperasi harus puasa. Kalau dia nggak puasa, dokternya nggak mau operasi. Makanya sampean ingat, puasa ini bukan barang baru. Makanya Allah memerintahkan puasa pakai landasan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Seperti orang dulu juga kewajiban puasa. Makanya Nabi Adam puasa. Puasanya Nabi Adam apa? Ayyamul bed, ayyamus sud. 13, 14, 15 rembulan. Sama 27, 28, 29 rembulan. Nabi Idris, Nabi kedua, itu ditanya sama umatnya. Kamu kok ngajak ke surga, emang kamu tahu surga di mana? Setiap ditanya, Nabi Idris akhirnya puasa. Dan ketika Nabi Idris puasa dan puasanya Nabi Idris puasa tidak makan yang tidak bernyawa. Nabi Daud puasanya Nabi Daud sulit. Sehari iya, sehari tidak, sehari ya, sehari tidak. Nabi Musa sebelum mendapatkan pencerahan, the 10 of commandment, 10 perintah Tuhan, puasa di gunung Tursina. Nabi Muhammad sebelum mendapatkan wahyu 15 tahun naik turun gunung, kholwat di atas gunung. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di padang pasir puasa 25 tahun. Syekh Hasan Sadzili 20 tahun. Sunan Kalijaga 3 tahun. Jadi puasa ini menghasilkan orang-orang yang punya kekuatan. Makanya jangankan manusia, binatang aja ngerti. Agar telurnya netes, dia puasa 21 hari. Apa? Ayam. Makanya ayam netes gini tenang, dia nggak makan, nggak minum. 21 hari telurnya netes. Makanya kalau ada ayam kok dikit-dikit keluar, naik, turun, naik. Petarangannya doke koplak. Kedoknya nggak netas. Ulat, kenapa dia bisa terbang? Puasa, jadi kepompong. Jadi puasa ini bukan sesuatu yang baru. Makanya puasa ini trending, hampir semua orang kenal puasa. Sekarang kalau mau sehat, orang juga disuruh puasa.
Cuman bahasanya lebih keren, intermittent fasting. Iya kan? Intermittent fasting, jadi puasa 16 jam. Nanti kalau kuat 32 jam. Kuat seminggu. Kalau kuat 9 hari, seluruh penyakitnya hilang. Loh, jadi, nah kenapa makanya sekarang orang banyak sakit? Wah, gak ada yang puasa. Loh, jadi sampean kalau punya keinginan gede, puasa. Itu puasa, makanya puasa ini bukan barang baru. Lah itu dibuktikan dengan Kang Dedi. Kang Dedi ya dengan segala resikonya, makanya sampai sekarang masih jomblo juga perempuan takut. Enak emang gayanya nikah sama gubernur gitu. Coba nanti malam-malam yang dingin. Di malam yang dingin dan gelap sepi, ditinggal tapa, ya pusing. Perempuan cuman molet gitu. Kang Dedi mana? Wah, ada ditinggal puasa. Jadi jangan bayangin nikah sama Kang Dedi. Biar jomblonya lebih lama. Kan ditinggal, ini sebelum selesai misi beliau, tiap malam pasti cari keheningan. Dan salah satu pusat keheningan adalah tanpa suara napas perempuan. Duh, maka sekarang takut kan mulai membayangkan. Tadi masih membayangkan menjadi istri Kang Dedi. Wah, sekarang udah takut semua. Lu kenapa? Gak mungkin berhenti yang namanya Kang Dedi. Ketika dunia ini penuh hiruk pikuk, hanya orang yang hatinya hening yang mampu menampung seluruh hiruk pikuk dunia. Loh, ini dunia, makanya para pendekar, para pesilat, para apa. Sampai kalau dulu hobi baca Kopingho. Nah kalau orang sekarang yang suka baca drama Cina, Dracin ya, itu mereka menyebut kultivasi. Mereka menyebut kultivasi, jadi pergi ke gunung melakukan kultivasi, habis itu dia mampu melakukan perubahan besar karena bersih dan jernih. Makanya begitu manusia ini sudah mulai kehilangan dasar. Gitu. Nah, kenapa kita disuruh puasa? Karena kita ini, dunia ini, kalau zaman mau cari akar masalahnya, cari aja akar masalah dunia ini, itu wajahnya ada dua. Makanya orang disuruh puasa, nahan mulut atas, nahan mulut bawah. Karena dunia ini kamu cari kemanapun sumbernya cuma dua itu. Enggak ada yang lain. Ayo, kenapa? Dua itu. Kenapa orang kerja? Lari ke sana ke sini sampai siang malam apa? Kenapa orang kerja? Karena punya mulut. Coba kalau dia nggak dikasih mulut, nggak ada orang kerja, nggak ada orang. Nah, kenapa orang kerja? Karena makan, ya kan? Nah, kenapa orang makan? Karena orang itu lahir dari mana? Dari sini. Loh, iya kan? Ini semua muncul di depan saya ini, keluarnya dari mana? Dari sini. Cuman kencing doang ini. Hasil kencingnya orang Tasik ini keluar. Hasil kerjaan mulut bawah. Dan mulut bawah ini menggerakkan seluruh dunia karena ini melahirkan manusia. Ayo, dari mana? Ayo, dari situ lahir manusia. Makanya itu ditata dan harus dijaga. Karena ya itu tadi. Dari situ semua. Ayo, sekarang kita, makanya orang kita bilang, kelaminmu kamu jaga. Waktu motong, anak kecil itu motong itu dikit. Itu yang bergerak gara-gara kita motong pucuknya. Itu si tole itu. Itu yang bergerak semuanya. Tenda kita datangkan. Gara-gara motong ini akhirnya tenda laku. Kemudian ada yang sound system
laku gara-gara motong ini tak. Ya, orang semangat kerja, orang semangat cari duit. Gara-gara apa? Gara-gara nyenengin istri. Kenapa manusia beristri? Gara-gara itu di bawah itu. Nah, hitung semuanya. Ayo. Jadi dunia itu nggak akan pernah jauh dari dua itu. Kelahiran manusia yang dari bawah harus dijaga betul. Karena kelahiran manusia menarik kehidupan yang semakin besar. Pabrik-pabrik berdiri, rumah-rumah berdiri, industri-industri berdiri. Karena apa? Karena kelahiran manusia. Manusia di dalam perut melahirkan rumah sakit bersalin. Dokter kandungan. Bayangin, dokter kandungan, rumah sakit bersalin. Itu karena hasil pekerjaan pekat. Sampai istrinya pergi karena gak tahan. Orang kok ditinggal pergi terus. Itu akhirnya jadi gubernur Jawa Barat. Itu hobi puasa Kang Dedi itu. Hobi puasa tirakat. Jadi Jawa Barat ini dipimpin oleh orang yang hatinya bening, mentirakati sampean. Sehingga anak kecil pun Kang Dedi. Sampai ada yang minta tanda tangan kebalik tadi. Itu apa? Energi yang diciptakan dari puasa. Itu Kang Dedi. Jadi jangan salah. Makanya dulu zaman SD SP, orang kalau cari nomor biar nomornya tembus, itu puasa. Bener kan? Gak tahu kalau sekarang mungkin ngeslot puasa. Jadi puasa ini hampir dulu semuanya dilakukan oleh orang-orang hebat. Makanya sampai dokter aja tahu. Orang kalau mau dioperasi harus puasa. Kalau dia nggak puasa, dokternya nggak mau operasi. Makanya sampean ingat, puasa ini bukan barang baru. Makanya Allah memerintahkan puasa pakai landasan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Seperti orang dulu juga kewajiban puasa. Makanya Nabi Adam puasa. Puasanya Nabi Adam apa? Ayyamul bait, ayyamus sud. 13, 14, 15 rembulan. Sama 27, 28, 29 rembulan. Nabi Idris, Nabi kedua, itu ditanya sama umatnya, kamu kok ngajak ke surga, emang kamu tahu surga di mana? Setiap ditanya Nabi Idris akhirnya puasa. Dan ketika Nabi Idris puasa, dan puasanya Nabi Idris puasa tidak makan yang tidak bernyawa. Nabi Daud puasanya Nabi Daud sulit. Sehari iya, sehari tidak, sehari ya, sehari tidak. Nabi Musa sebelum mendapatkan pencerahan, the 10 of commandment, 10 perintah Tuhan, puasa di gunung Tursina. Nabi Muhammad sebelum mendapatkan wahyu 15 tahun naik turun gunung, khalwat di atas gunung. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di padang pasir puasa 25 tahun. Syekh Hasan Sadili 20 tahun. Sunan Kalijaga 3 tahun. Jadi puasa ini menghasilkan orang-orang yang punya kekuatan. Makanya jangankan manusia, binatang aja ngerti. Agar telurnya netes, dia puasa 21 hari. Apa? Ayam. Makanya ayam netes gini tenang, dia nggak makan. 21 hari telurnya netes. Makanya kalau ada ayam kok dikit-dikit keluar naik, turun naik. Petarangannya doke koplak, kedoknya nggak netas. Ulat, kenapa dia bisa terbang? Puasa, jadi kepompong. Jadi puasa ini bukan sesuatu yang baru. Makanya puasa ini trending, hampir semua orang kenal
Puasa. Sekarang kalau mau sehat, orang juga disuruh puasa. Cuman bahasanya lebih keren, intermittent fasting. Iya kan? Intermittent fasting, jadi puasa 16 jam. Nanti kalau kuat 32 jam. Kuat seminggu. Kalau kuat 9 hari, seluruh penyakitnya hilang. Loh. Jadi, nah kenapa makanya sekarang orang banyak sakit? Wah, gak ada yang puasa. Loh, jadi sampean kalau punya keinginan gede, puasa. Itu puasa. Makanya puasa ini bukan barang baru. Itu dibuktikan dengan Kang Deddy. Kang Deddy ya dengan segala resikonya, makanya sampai sekarang masih jomblo juga perempuan takut. Enak emang gayanya nikah sama gubernur. Coba nanti malam-malam yang dingin. Di malam yang dingin dan gelap sepi, ditinggal tapa, ya pusing. Perempuan cuman molet gitu. Kang Deddy mana? Wah, ada ditinggal puasa. Jadi jangan bayangin nikah sama Kang Deddy, biar jomblonya lebih lama. Kan ini sebelum selesai misi beliau, tiap malam pasti cari keheningan. Dan salah satu pusat keheningan adalah tanpa suara napas perempuan. Duh, maka sekarang kan takut kan, mulai bayangkan. Tadi masih bayangkan menjadi istri Kang Deddy. Wah, sekarang udah takut semua. Lu karena apa? Gak mungkin berhenti yang namanya Kang Deddy. Ketika dunia ini penuh hiruk pikuk, hanya orang yang hatinya hening yang mampu menampung seluruh hiruk pikuk dunia. Loh, ini dunia, makanya para pendekar, para pesilat, para apa. Siapa kalau dulu hobi baca kopi, nah kalau orang sekarang yang suka baca drama Cina, ya, itu mereka menyebut kultivasi. Mereka menyebut kultivasi, jadi pergi ke gunung melakukan kultivasi, habis itu dia mampu melakukan perubahan besar karena bersih dan jernih. Makanya begitu manusia ini sudah mulai kehilangan dasar. Gitu. Nah, kenapa kita disuruh puasa? Karena kita ini dunia ini, kalau zaman mau cari masalah akar masalahnya, cari aja akar masalah dunia ini, itu wajahnya ada dua. Makanya orang disuruh puasa, nahan mulut atas, nahan mulut bawah. Karena dunia ini kamu cari kemanapun, sumbernya cuma dua itu. Enggak ada yang lain. Ayo, kenapa? Dua itu. Kenapa orang kerja lari ke sana ke sini sampai siang malam apa? Kenapa orang kerja? Karena punya mulut. Coba kalau dia nggak dikasih mulut, nggak ada orang kerja. Nggak ada orang. Nah, kenapa orang kerja? Karena makan. Ya kan? Nah, kenapa orang makan? Karena orang itu lahir dari mana? Dari sini. Loh, iya kan? Ini semua muncul di depan saya ini, keluarnya dari mana? Dari sini. Cuman kencing doang ini. Hasil kencingnya orang Tasik ini keluar. Hasil kerjaan mulut bawah. Dan mulut bawah ini menggerakkan seluruh dunia karena ini melahirkan manusia. Ayo, dari mana? Ayo, dari situ lahir manusia. Makanya itu ditata dan harus dijaga. Karena ya itu tadi. Dari situ semua. Ayo, sekarang kita, makanya orang kita bilang, kelaminmu kamu jaga. Waktu motong, anak kecil itu motong itu dikit. Itu yang bergerak gara-gara kita motong pucuknya. Itu si tole itu. Itu yang bergerak semuanya. Tenda kita datangkan. Gara-gara motong ini akhirnya tenda
laku. Kemudian ada yang sound system lah laku gara-gara motong ini tak. Ya, orang semangat kerja, orang semangat cari duit. Gara-gara apa? Gara-gara nyenengin istri. Kenapa manusia beristri? Gara-gara itu di bawah itu. Nah hitung semuanya. Ayo. Jadi dunia itu nggak akan pernah jauh dari dua itu. Kelahiran manusia yang dari bawah harus dijaga betul. Karena kelahiran manusia menarik kehidupan yang semakin besar. Pabrik-pabrik berdiri, rumah-rumah berdiri, industri-industri berdiri. Karena apa? Karena kelahiran manusia. Manusia di dalam perut melahirkan rumah sakit bersalin. Dokter kandungan. Bayangin, dokter kandungan, rumah sakit bersalin. Itu karena hasil pekerjaan mulut bawah. Begitu keluar gini melahirkan pabrik popok, pabrik pempes. Begitu gede kepalanya melahirkan pabrik sampo, pabrik ini apa? Pabrik peci, pabrik jilbab, triliunan itu karena ini. Sampo, gunting, barbershop, peditok, obat kutu. Ininya manusia ini, coba ini, melahirkan pabrik skincare. Ke bawah sini pabrik alis. Ke bawah sini Isido. Turun ke bawah maskara. Ketop-ketop ini. Bawahnya Softland, kacamata, rumah sakit mata. Bawah sini blush on. Nah itu pakai blush on itu. Makanya bibirnya merah ini. Humaira karena pakai blush on. Ya kan? Turun ke sini lipstick. Prancis hidup karena lipstick. Gigi manusia melahirkan pabrik odol, pabrik sikat, monyong behel. Ya kan? Ini pabrik cukuran jenggot. Duit semua di situ berputar karena lahirnya manusia. Sini ada pabrik dasi, pabrik liontin, pabrik kalung, pabrik syal. Ke bawah sini pabrik baju. Komplit triliunan asetnya. Dalemannya ada baju daleman, BH, triliunan asetnya. Tangan ini triliunan karena manusia punya tangan. Ada manikur, pedikur. Ada apa? Cincin, ada potongan kuku, ada kutek, ada gelang, jam tangan 11 miliar jamnya Sahroni. Ini belum ke bawah ini. Bawah pusar itu duit semua itu gara-gara manusia lahir. Lah iya kan? Duit ini pabrik katok. Pabrik celana pendek, celana panjang. Terus dalemannya simpak. Subtek. Lo zaman Kang Deddy masih muda ada simpak warnanya biru bolong-bolong. Mereknya Sony dulu ada. Lo itu baru di sini duit semua di sini, belum silitnya. Apa silit itu kalau bahasa Sunda? Burit. Dubur. Bujur. Belum bujurnya ini. Ini menghasilkan pabrik WC. American style, Toto. Rebuleng itu apa di sini namanya? Jumbleng kalau di saya itu. Kloset. Terlalu lancar keluarnya industri entrustop. Diapet, diatap. Begitu macet dul kolak. Wah itu sampai hitung itu. Belum depannya. Males cebok, tisu. Bau, tisu basah. Mau kondom. Lu itu pabrik semua, coba duit semua sampai makanya nggak kebagian. Lu itu semuanya duit. Begitu dia pengen pergi kawin, menghasilkan sound system, catering, terus eblek,
apa jalan Kuta Lumping. Itu belum kakinya. Itu semua berasal dari mana? Dari sini. Makanya sama Allah, kamu atur itu, kamu jaga. Karena kalau begitu itu kamu nggak jaga, maka akan ada kehidupan yang tidak teratur, yang menyalahi aturan, yang rusak sehingga dunia rusak. Termasuk mulut. Mulut ini makan aja orang Islam doanya Allahumma barik lana, berkahilah kami, bukan berkahilah saya. Begitu sampean makan nasi, ada industri di situ. Apa? Ada sawah. Sawah dikelola sama BPN, pertanahan, pabrik pupuk, menteri pengairan, panen pabrik kombi, pabrik gilingan. Begitu naik ke atas kompor, pabrik kompor mereknya Rinnai, rice cooker Miyako, Maspion, Yongma, duit semua sama nggak kebagian di situ. Dipanasi pakai LPG Pertamina. Ayo, kapan itu semuanya karena mulut itu. Begitu dibawa ke atas meja, pabrik piring, pabrik garpu, pabrik sendok, kasih bumbu, ada yang nanam cabai, nanam nanam kunyit, wah itu industri gede, melahirkan industri bumbu. Gak enak kalau nggak dikasih garam. Orang Tasik nggak punya garam, dibikin di Indramayu, ditambak garam. Sampean tahu waktu mereka bikin ditambak, jangan-jangan orangnya kencing di tambaknya itu. Makanya orang Jawa di tempat saya curiga, jangan-jangan ketika bikin garam itu kencing. Kencing itu bahasa Jawanya uyuh. Makanya khawatir pas gawe uyah iki nguyuh. Mulane satu dikasih nama uyah, satu dikasih nama uyuh. Loh, tarian dari dua ini gedenya luar biasa. Tarik dari dua itu. Begitu orang itu habis makan, ambil anggur merah, anggur hijau. Ini datang karena impor, butuh negara. Menunjuk Menteri Perdagangan, eksportir, importir. Barang masuk ada bill of lading, letter of intent, jaminannya obligasi. Siapa yang punya obligasi paling gede? Amerika. Di bank devisa New York, punyanya Rothschild, Rockefeller, pengusaha Yahudi. Jadi sampai makan anggur merah ada peranan orang Yahudi. Makanya malu jadi dua itu. Nah, karena dua itu begitu penting dan mengelola kehidupan, maka itu harus ditata. Siapa yang bisa menata makanannya, siapa yang bisa menata kelaminnya, dia akan menjadi orang terhormat. Mau gagah bagaimana sampean kalau makan aja susah. Mau gagah kayak apa, makanan komplit tapi kalau kelamin tidak terjaga, kamu nggak punya harga diri. Ayo coba hitung. Ayo, dua hal itu. Kamu mau istrimu cantik, terjaga, miskin, nggak punya makanan, nggak punya harga diri. Itu loh, makanya dua ini adalah hal yang paling utama yang membuat orang harus menjaga. Makanya puasa itu adalah mengatur dua hal ini yang menarik dunia dan isinya. Agar apa? La'allakum tatakun, agar kamu jadi orang yang takwa. Itu apa? Dimanapun berada, kamu merasa diawasi oleh Allah. Tapi ingat, kalau dua itu nggak kamu jaga, kamu nggak akan pernah ketemu Allah. Orang kalau syahwatnya nggak terjaga, dia masih ingat Allah. Enggak. Syahwatnya lagi ngejar istri orang, nggak ditata, ngejar istri orang. Apakah orang kalau ngejar istri orang masih ingat Allah? Udah hilang. Ayo. Orang kalau sudah syahwatnya nggak bisa terjaga, tiba-tiba
berzina dengan orang itu. Apakah orang berzina itu ingat Allah? Enggak. Begitu juga makan. Makan kalau nggak dijaga, apakah orang masih ingat yang puasa? Enggak ingat. Ada jambu ambil. Orang makannya nggak dikontrol. Tetangganya punya duren habis. Tetangganya punya grameh habis. Orang kalau nggak bisa ngontrol makanan, apakah dia ingat Allah? Enggak. Makanya agar hati ini selalu ingat kepada Allah, dua hal yang paling melupakan manusia harus ditata. Itu loh, makanya puasa ini mengarahkan manusia untuk selamat kembali kepada yang kuasa. Nah, yang kuasa ini akan hilang dalam ingatan manusia kalau syahwat gak tertata, kalau makanan gak tertata. Ayo, perut itu butuhnya 10.000, tapi dia curi 1 miliar. Apakah orang kalau mencuri 1 miliar ingat Allah? Enggak. Loh, makanya dua ini harus dijaga, karena ritme dunia ini di dua itu. Ya, makanya Kang Deddy kita doakan. Loh, kita doakan. Kalau Kang Deddy yang urusan satu insya Allah sudah beres urusan makanan. Nah, yang satu ini masih belum beres Kang Deddy ini, masih sendiri. Tapi kalian udah mulai takut dekat sama Kang Deddy, takut ditinggal takut ditinggal nyepi ke atas gunung, sepi. Ya. Tapi itu nggak mungkin ditinggalkan, karena Kang Deddy butuh keheningan untuk apa? Memahami kehidupan yang beraneka ragam. Itu loh, makanya agar kalian bertakwa. Loh, makanya orang yang bertakwa itu akhirnya urusan dunia beres. Mayyattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Bagi siapa yang bertakwa, dunia ini pasti ada jalan keluarnya. Karena dia jernih, tidak dikendalikan oleh nafsu merebut makanan dan merebut syahwat. Dia bisa jernih, bisa hening. Oh, pasti ada jalan keluarnya. Gitu, pasti ada jalan keluarnya. Karena apa? Jernih, hening. Tapi kalau sudah dua itu nggak bisa tinggal, orang tertutup mata, gelap orang. Kalau sudah urusan cinta, gelap. Makanya ada sejarah kelam antara Majapahit sama Pajajaran, urusan syahwat. Yang akhirnya runtuh juga. Suatu yang gede yang dibangun runtuh karena apa? Urusan syahwat tidak terkendali. Coba ayo, ada orang hebat, karirnya ini gitu. Tahu-tahu urusan syahwat gak terurus, jatuh dia. Beberapa penggede gara-gara gak terkendali itunya jatuh. Orang hebat itunya bablas, syahwatnya jatuh. Tadinya dicintai oleh ibu-ibu, akhirnya ibu-ibu semua meninggalkannya. Karena apa? Tidak terkendali syahwatnya. Banyak itu orang-orang di Jakarta yang tadinya ini itu masalah. Atau orang dengan karir hebat gitu, tahu-tahu urusan makanan dia nggak bisa ngontrol, korupsi, ya selesai sudah. Nah, itu makanya pelajaran dasar dari Allah, kalau kamu mau jadi manusia yang akan kembali padaku dengan selamat, jaga dua itu, atur dua itu. Boleh kamu ngambil dua itu, tapi yang benar. Kamu boleh mengatur syahwat, kamu boleh mengatur makanan, tapi aturlah sesuai aturan, hidupmu akan baik-baik saja. Nah, itu loh. Itu makanya Kang Deddy jaga betul, walaupun ya Bapak Aing gitu, cuanti ini. Mau kita tetap aja Kang Deddy jaga. Jangan, saya juga pesen Kang Deddy, jomblo itu berat. Tapi hati-hati, nafsu karena kejombloan kalau nggak ditata susah nanti. Apa yang sudah terjadi akan hilang begitu saja. Coba itu, kalau nggak percaya sama saya, coba. Ayo. Jangan atur syahwat, jatuh. Berapa orang jatuh karena nggak bisa mengatur syahwat? Berapa orang jatuh karena nggak bisa mengatur makanan? Basic instingnya manusia itu dua itu, makan
mulut atas, makan mulut bawah. Walaupun yang satu mulutnya agak lebar, yang satu kecil. Karena apa? Dua-duanya itu bergerak tanpa kesadaran manusia. Perut lapar juga tanpa kontrol manusia. Karena apa? Orang tidur bisa lapar. Syahwat juga nggak dikontrol oleh manusia. Anak kecil belum ngerti apa-apa, burungnya sudah bangun. Maka mengendalikan ini susah. Karena dua-duanya sudah bergerak sebelum manusia punya akal. Maka latihan itu penting. Maka puasalah ya. Kalau kuat ya 30 hari. Kalau nggak kuat ya depan belakang tengahnya bolong. Ya, yang penting jangan jadi orang Islam yang paling jelek di bulan Ramadan. Siapa? Udah nggak puasa, ikut lebaran, ngecat rumah. Surah poso, lebaran, ngecat rumah. Wah, itu manusia paling keren. Ada begitu? Nah, itulah. Makanya di situ la'allakum tattaqun, agar kamu tetap dalam hatimu bergantung kepada Allah. Karena kalau dua itu kamu nggak kontrol, kamu akan hilang segalanya. Makanya latihan yang punya anak, misalnya kok susah dapat jodoh, puasa. Karena puasa ini menekan kekuatan jasmani yang bangkit rohani. Semoga ada manfaatnya dan mengingatkan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.